Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan dulu untuk materi alkaloid karena masih ada tanggungan di alkaloid ya. Beberapa slide yang di alkaloid. Untuk yang kelas kelas B kemarin sudah di terpen. Jadi saya materi dari saya nanti ada alkaloid sama terpen. Tapi mungkin nggak akan masuk UTS semuanya ya. Jadi yang masuk UTS mungkin hanya yang alkaloid. Karena yang terpenoid nanti masuk ke ujian akhir. Jadi kalau UTS hanya sampai alkaloid. Jadi nanti yang saya berikan di akhir nanti mungkin nggak masuk di UTS. Jadi hanya sampai materi yang ini saja. Jadi mungkin dari saya nanti hanya 1 sampai 2 soal saja untuk UTS-nya. Oke, sekarang saya mau menjelaskan untuk bagaimana cara mengekstraksi kalau kita mau menargetkan alkaloid. Nah, selama ini atau yang mungkin sedang dikerjakan mahasiswa di praktikum fitokimia Anda yang membuat ekstrak yang ada dalam ekstrak itu ya bahkan mungkin tidak menargetkan alkaloid tetapi justru di dalamnya mungkin ada bervariasi metabolit sekunder ya mungkin entah ada yang dapat saponin, entah ada yang dapat flavonoid, tanin dan sebagainya dan termasuk alkaloid juga teridentifikasi positif. Nah, kalau misalnya kita ingin mengetahui apakah ekstrak kita itu tadi ada alkaloidnya atau tidak, apa yang harus kita lakukan terhadap ekstrak yang kita punya? Ada yang bisa menjawab nggak? Kan sudah dilakukan di praktikum ya. Ada yang bisa menjawab? Di screening Ibu. Di screening. Oke. Ananda Nabila ya yang jawab. Iya Ibu. Oke. Selain di screening, apakah ada yang punya pendapat lain? Di KLT, Bu. KLT, Adel. Oke, jadi kedua metode ini adalah metode yang paling dasar dan paling sederhana. Kalau kita ingin mengetahui secara kualitatif, apakah di dalam ekstrak kita ini ada kandungan metabolit-metabolit sekunder, ya, entah itu metabolit sekunder itu yang memang nantinya mau ditargetkan karena punya aktivitas, ataukah metabolit-metabolit lain yang teridentifikasi di dalam ekstrak. Karena gini, memang di dalam suatu ekstrak dari tanaman obat, mungkin hampir semuanya akan punya aktivitas farmakologi, aktivitas dalam kesehatan ya, dalam hal ini ya. Kita sebagai farmasis, eh, bah- kita ekstraksi metabolit yang memiliki aktivitas. Nah, ketika metabolit tadi itu berkumpul di dalam suatu ekstrak yang Anda peroleh dari berbagai metode ya, seperti yang kemarin sudah dipraktikkan, mungkin ada yang maserasi, ada yang perkolasi, ada yang ultrasonik, tetapi dengan berbagai macam metode tetap akan bisa mengidentifikasi ada atau tidaknya suatu metabolit sekunder ya. Entah ketiga metode tadi eh, hasil metode ekstraksi tadi menghasilkan senyawa-senyawa kimia yang sama ataukah tidak sama, itu nanti tergantung dengan metodenya. Ya, tetapi setidaknya kalau mungkin merasa ada menggunakan UAE misalnya ya dengan ultrasonik ekstraksi, Bu kok di hasil ekstraksi UAE saya kok hasilnya banyak yang negatif. Kenapa kok yang positif mungkin hanya tanin saja begitu atau mungkin saya hanya bisa menemukan alkaloid saja yang positif, sedangkan yang lain-lainnya negatif, misalkan seperti itu. Ya, ada kalanya berbagai metode itu memang mendapat atau mencari dapat ekstraknya, mendapat ekstrak dalam hal ini rendemen ya, maksudnya massa yang bisa ditimbang. Ekstraknya mungkin bisa diperoleh, tetapi yang ada di dalamnya itu kan harus kita buktikan dulu. Harus kita buktikan dulu ada kandungan apa di dalam ekstrak kita. Nah, kalau misalnya kejadian di UAE, mungkin sudah sama-sama kita tahu ya, kalau ultrasonic ekstraksi kan memang waktunya sangat singkat, lama ekstraksinya. Ya, mungkin hanya ada yang menggunakan 15 menit, 30 menit. Sedangkan kalau dibandingkan dengan metode maserasi, ya, barangkali ada yang dimulai dari 1 kali 24 jam, kemudian ada yang mungkin eh,
sampai berhari-hari ya, bahkan mungkin yang menggunakan maserasi bertingkat atau remaserasi, sehingga waktunya mungkin akan sangat panjang, sampai 5 hari bahkan, dibandingkan dengan mungkin yang perkolasi. Perkolasi juga demikian, ada kalanya kita kan harus melakukan pembasahan dulu 24 jam, baru setelah proses pembasahan kan Anda harus meneteskan solvent ya, meneteskan solvent mililiter demi mililiter sampai dengan bening. Sampai dengan ketika Anda meneteskan solvennya sudah tidak ada lagi senyawa yang disari, tidak ada lagi yang ditarik akhirnya bening. Itu membutuhkan waktu yang lumayan panjang. Kalau dibandingkan dengan ultrasonic extraction, waktunya hanya 15 menit sampai 30 menit. Ya kan ya, nggak ada kan yang UAE sampai misalkan hari ini praktikum kemudian sampai besok baru disaring kan nggak ada kalau UAE. Semuanya harus selesai di hari yang sama. Nah, lama maserasi ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi baik itu senyawa metabolit sekunder yang disari dan juga eh, kadar kadar dari metabolit sekunder yang tersari. Artinya begini, kalau misalkan dengan teknik UAE berdasarkan literatur atau jurnal yang Anda acu, misalnya sampel Anda adalah temu kunci misalnya. Dengan metode UAE disampaikan bahwa kandungan metabolitnya setelah di screening itu harusnya ada flavonoid, saponin, tanin, alkaloid, semuanya harusnya positif. Tetapi tidak demikian dengan yang Anda lakukan. Ketika Anda melakukan UAE kok nggak bisa kelihatan seperti yang di jurnal. Kenapa punya saya hanya positif alkaloid misalnya seperti itu. Bagaimana dengan senyawa-senyawa yang lain? Padahal sarinya atau ekstraknya hasil UAE sudah difiltrasi, sudah disaring, dan juga sudah dilakukan penguapan untuk menguapkan pelarutnya sehingga yang terdapat di dalam rendemen atau dalam massa yang Anda timbang itu adalah ekstrak yang mencerminkan senyawa-senyawa dalam ekstrak temu kunci. Nah, keadaan demikian ini juga dipengaruhi oleh kadar. Misalnya ada alkaloid, ada saponin, flavonoid misalnya. Saponin sama flavonoidnya tapi tidak bisa menunjukkan hasil positif. Misalnya nih, waktu Anda uji dengan menggunakan air panas untuk mendeteksi ada atau tidaknya saponin. Kalau saponin mestinya menunjukkan positif kalau dia ada saponinnya apa yang ditunjukkan? Ciri-cirinya apa? Ada yang masih ingat ketika screening? Munculnya busa stabil, Ibu. Munculnya Iya, buih stabil. stabil. Adel sama Alia yang menjawab. Munculnya buih stabil, ini ciri-ciri khusus kalau ada saponin. Tetapi sampel Anda ternyata nggak kelihatan ada buih stabilnya. Jadi muncul buih tapi buihnya hilang. Kebanyakan seperti itu ya, yang terjadi seperti itu. Ini ada dua hal. Yang pertama, karena memang konsentrasinya itu rendah, ya, artinya saponinnya mungkin ada sedikit. Tapi waktu digocek dengan air panas karena konsentrasinya yang rendah sehingga dia tidak stabil buihnya, tidak terjadi pengemulsian. Jadi kan saponin itu kalau diberi air panas karena struktur kimianya saponin itu kan ada gugus gulanya, ada gugus yang larut air dan ada gugus yang larut minyak. Sehingga kalau digocok pakai air panas itu terus dia kayak mengemulsi, ada eh, apa namanya? Ada busanya. Nah, hal ini bisa disebabkan beberapa hal. Salah satunya itu tadi karena kadarnya yang rendah. Atau yang kedua ya memang ada kandungan itu walaupun di tanaman, tetapi memanen ketika Anda mau pakai untuk sampel itu juga berpengaruh. Ya, apakah tanaman yang tua, apakah tanaman yang muda, itu juga akan berpengaruh ya. Jadi mungkin kalau masih ada yang ingat dulu waktu di farmakognostik harusnya sudah tahu ya, sudah dijelaskan bagaimana senyawa-senyawa metabolit sekunder itu kadarnya akan dipengaruhi berbagai macam faktor seperti di mana dia ditumbuhkan, bagaimana cara panennya, berapa umurnya ya, atau bahkan memang spesies dan varietasnya memang benar-benar berbeda sehingga itu akan memberikan respon atau ekspresi senyawa metabolit yang berbeda pula ketika dilakukan screening. Nah, kembali lagi tentang bagaimana alkaloid ini bisa terdeteksi, salah satunya yaitu tadi itu ya dengan screening fitokimia dan KLT. Yang keduanya adalah identifikasi dengan teknik yang sangat mendasar sekali dan sangat mudah dilakukan karena tidak butuh instrumen tertentu. Tetapi bagaimana kalau kita harus melihat secara kuantitatif? Ya, tadi yang KLT sama screening kan hanya kuali. Yang screening hanya mau melihat perubahan warnanya ketika diberi reagen Mayer, reagen
Dragendorf, Regen Wagner itu kan hanya mau melihat warnanya atau pengendapannya saja, reaksi yang terjadi. Kemudian secara KLT mungkin juga hanya mau melihat kalau kira-kira senyawa yang diduga alkaloid itu biasanya muncul di daerah mana spotnya. Jadi hanya melihat profil kromatogram. Artinya kita tidak mendapatkan data kuantitatif apapun ya, kecuali kalau KLT-nya memang Anda mau melihat RF-nya karena pengen dibandingkan dengan marker atau dengan pembanding ya, tetapi tidak semua KLT itu bisa kita lakukan dengan pembanding ya, karena belum tentu sampel kita itu selalu ada marker pembandingnya. Nah, kembali lagi kepada alkaloid. Kalau mungkin yang sudah dipakai untuk mengekstraksi jenis pelarutnya yang ada di laboratorium kita yang kita gunakan untuk fitokimia, hampir semua pelarutnya itu kalau nggak salah untuk praktikum ini kita membuat ekstrak dari yang polar, ya. Tapi saya nggak tahu karena kelas ini kan tidak dengan saya ya pengampunya. Coba saya ingin tahu, ada yang menggunakan pelarut selain etanol, metanol nggak di pembuatan ekstrak ya, pembuatan ekstrak. Ada Ibu, Pakai apa, Balkis? aseton. Aseton. Selain aseton, ada kelompok lain yang menggunakan selain aseton? Tidak ada. Berarti memang semuanya hanya ini ya, etanol, metanol, kemudian aseton, itu saja. Coba Balkis dilihat indeks polaritas dari aseton berapa? Atau yang lain juga boleh ikut membuka supaya tahu dia itu sebenarnya ikut polar, non polar atau semi polar aseton. Silakan dibuka dulu. Tabel indeks polaritas pelarut organiknya berapa? Berapa indeks polaritas dari aseton? 5,1 Ibu. 5,1. Dia berdekatan dengan siapa aseton itu indeksnya? Atasnya bawahnya siapa? Dia di bawahnya siapa dan di atasnya siapa? Di atasnya metanol, Hmm? di bawahnya dioksana. Di bawahnya dioksan. Dioksan berapa indeks polaritasnya? 4,8. Oke, ya, terima kasih. Ya, jadi dari posisinya, kalau dia itu ada di atasnya metanol, yang metanol pasti 5 sekian ya, pasti lebih besar daripada si aseton. Kemudian dia di bawahnya dioksan yang notabene indeks polaritasnya masih 4,8. Kalau dioksan ini sendiri, dari indeks polaritasnya dia sudah masuk ke semipolar. Sedangkan metanol sudah pasti dia polar. Nah, karena aseton ini juga memiliki gugus hidroksil, maka aseton ini sebenarnya belum bisa dikatakan pelarut yang semipolar. Ya, jadi dia masih masih masuk ke senyawa yang polar. Tetapi berdasarkan hasil ekstraksi yang Anda mungkin sudah lakukan semua dengan metanol, etanol, kemudian juga aseton mungkin, ada atau tidak yang screening fitokimia terhadap alkaloidnya negatif? Ada kelompok yang negatif nggak? Coba masih ingat nggak hasil praktikumnya yang waktu ACC hasil, waktu lapor atau membuat laporan, alkaloidnya negatif waktu di screening. Yang punyanya Balkis positif atau negatif? Yang aseton tadi, pakai aseton. Enggak Ibu, Alkaloidnya negatif atau positif di ekstraknya waktu itu, waktu di screening. Sudah screening kan? sudah Ibu. Ingat nggak alkaloidnya positif atau negatif hasilnya? Kelompok yang lain mungkin ada yang ingat hasilnya, ada yang negatif nggak? Masa nggak ingat? Izin menjawab, Ibu. Iya, Negatif, Dewinda. Bu.
Sampelnya apa? Nama sampelnya, Dewinda? Satu kelompok sama Balkis, Ibu. Oh, satu kelompok. Pakai aseton. Sampelnya apa sampelnya? Sampelnya temu giring. Temu giring. Temu giring yang kurkuma heniana. Enggak, Ibu. Oke, negatif. Ada lagi kelompok yang lain? Apakah ada yang alkaloidnya negatif? Yang pakai etanol atau metanol? Mungkin ada yang pakai metanol nggak ya? Ekstraksinya. Halo, satu kelas ini masuk nggak ada yang ini jawab? Atau mungkin memang nggak ada yang pakai metanol? Tujuh 70%. Coba yang pakai etanol 70% ada yang negatif nggak alkaloidnya? Izin menjawab, Ibu, ada. Ini kelompok siapa namanya yang jawab tadi barusan? Anissa Dewi, Ibu. Sampelnya apa Anissa Dewi? Sampelnya jahe, Ibu. Jahe, terus kemudian diekstraksi pakai etanol 70. Iya, pakai etanol 70%. Hasilnya negatif ya. Ada alkaloid yang Dragendorf negatif. Oh, Dragendorfnya negatif, tetapi Iya, Mayer-Wagner-nya positif. iya, Ibu. Oke. Ya, kalau yang seperti ini tetap diputuskan positif. Jadi kalau misalnya walaupun ada salah satu yang nggak positif, tetapi ketika dilakukan dengan sampel yang lain, dengan reagen yang lain itu positif, itu tetap berarti ada alkaloidnya. Cuman ya itu tadi yang seperti saya gambarkan, mungkin kadarnya itu kecil atau mungkin memang rasio antara penambahan reagen Dragendorf dengan rasio sampel ekstraknya itu tidak seimbang gitu. Artinya mungkin kebanyakan reagennya sampelnya terlalu sedikit ya, terlalu encer mungkin sudah sedikit, encer pula gitu ya. Jadi kadar kadar senyawa aktifnya rendah ya, sehingga hal seperti itu juga bisa menyebabkan dia negatif. Oke, saya sampling dari kelompok yang punyanya Balkis sama yang barusan ya, yang apa namanya yang dari Anissa. Nah, kalau kita melihat kembali struktur dari alkaloid ya, seperti yang kemarin sudah ditunjukkan, saya coba tampilkan lagi. Ini kalau mungkin ada yang ingat struktur kimianya dari alkaloid, kita lihat dengan adanya cincin-cincin aromatik ini, seperti yang kemarin saya sampaikan, cincin-cincin aromatik ini akan membuat sifatnya itu semakin nonpolar. Ya, dia makin akan nonpolar. Karena apa? Karena ya cincin aromatiknya itu dari si benzennya itu yang membuat dia itu sifatnya nonpolar. Ya, dan terutama kalau dia tidak tergabung, tidak terikat dengan auxokrom yang memiliki sifat larut air misalnya. Kalau hanya seperti ini nggak akan larut air. Nggak akan larut air, nggak akan larut etanol 70%, nggak akan larut ke metanol. Dia mungkin akan ada di aseton tapi sangat sedikit kadarnya. Jadi punyanya kelompok Balkis tadi kemungkinan ya karena saya kan nggak ikut netesis sendiri jadi saya nggak tahu. Dugaan saya mungkin negatif alkaloidnya bisa jadi karena mungkin terlalu encer sampelnya atau karena memang tidak ada. Ya, karena kita kan juga harus merujuk ke literaturnya juga ya, jurnal-jurnal yang diacu gitu ya, sehingga ada apa tidaknya gitu, itu tergantung dengan strukturnya juga. Misalnya nih, dengan aseton, kalau alkaloid itu positif, kemungkinan adalah alkaloid yang cincin aromatiknya itu bentuknya seperti yang di sebelah kanan ya, yang sebelah kanan itu yang ada rantai jembatan apa namanya alifatiknya itu. Nah, yang seperti itu. Kalau dia yang sebelah kiri itu dia tidak akan larut di pelarut yang polar apalagi yang alkohol, ada alkohol dan airnya seperti yang etanol 70%. Jadi struktur senyawa kimia itu juga mempengaruhi kelarutannya. Tetapi kalau gambar kiri misalkan ada auxokromnya, misalkan ada COH atau ada ROH-nya, maka dia yang akan muncul di etanol, di pelarut etanol. Tetapi gini, kembali lagi seperti yang saya cerita di awal, karena kita screening itu kan hanya kualitatif ya, sehingga kita itu nggak tahu alkaloid yang manakah yang terekstrak di ekstrak saya. Kan kita cuma mau lihat ada alkaloid apa enggak, oh enggak ada gitu. Oh ada tapi hanya diwakili 2 regen, berarti dia kemungkinan adalah alkaloid yang seperti apa. Misalkan demikian.
Ya, jadi kembali lagi bahwa struktur fitokimia atau struktur kimia dari semua jenis senyawa itu nanti akan mempengaruhi sifat fisiknya. Apakah dia itu nanti stabil ketika disimpan, apakah dia itu bahkan labil kalau kena sinar. Ya, atau mungkin apakah dia larut, tidak larut, apakah dia bentuknya kristal atau tidak kristal. Itu sebenarnya bisa dilihat kestabilannya dari struktur kimia masing-masing senyawa itu. Ya, jadi sangat banyak sekali informasi yang diberikan kalau Anda hanya melihat struktur fitokimia dari senyawa yang berada di ekstrak Anda sendiri. Nah, ini adalah gambaran profil dari kromatogram. Ini pakai KLT, tapi ini dia membentuk apa namanya spotnya dengan bentuk pita ya, dengan band. Kalau misalnya Anda ingin menotolkan dalam bentuk pita seperti ini pun juga tidak masalah ya. Tetapi biasanya kalau ditotolkan dengan bentuk pita seperti ini dalam bentuk band, biasanya karena mau diukur luas areanya, karena pengen tahu kadarnya. Ya, tetapi kalau mungkin Anda hanya pengen lihat profil dari ekstrak saya, kalau di KLT itu kayak apa ya spot-spotnya, ya itu cukup cukup dengan totolan yang bulat seperti biasa Anda lakukan pun juga nggak masalah. Ya, tetapi kalau pengen tahu kadar karena nanti mau di scan dengan TLC scanner ya, ya berarti Anda lebih mudah mungkin pita. Tetapi dengan TLC scan pun juga ada pilihan, ada option kan kalau kita mau nyeting alatnya kan mau pakai spot yang bulat, mau pakai spot yang band atau yang seperti apa kan juga ada pilihan-pilihannya yang bisa Anda pilih opsinya. Profil yang ada di sebelah kanan di situ dibawa untuk mengekstraksi suatu alkaloid itu biasanya tergantung dari bahan asalnya atau raw material. Tujuan mengekstraksi dan scale on which is to perform. Scale di sini artinya skala atau mungkin kadar ya maksudnya. Itu biasanya dipengaruhi oleh metodenya. Kemudian untuk tujuan penelitian secara matanya dengan teknik yang cepat dilakukan dan hasilnya juga bisa dipertanggungjawabkan, bisa diterima gitu ya artinya. Kalau misalnya melihat ini kebetulan terpisahnya kan baik ya. Saya belum pernah melihat ya kalau mungkin hasil mahasiswa sudah terpisah dengan baik, tapi mudah-mudahan hasil yang sudah diperoleh dari KLT sudah di-ACC oleh para pengampunya sehingga Anda bisa membedakan mana pemisahan yang cukup baik dengan menggunakan KLT dan mana yang tidak baik. Yang tidak baik itu tailing ya. Jadi dia dari bawah sampai atas tuh nggak ada pemisahan. Jadi seperti ini kan kelihatan terpisah-terpisah senyawanya. Bisa dilihat dipisah-pisahkan. Kalau yang tailing itu bukan karena tekniknya salah. Ya, jadi kalau ada mahasiswa yang mungkin kelompoknya tailing hasil KLT-nya jangan terus dibully. Wah, berarti caramu salah. Bukan caranya yang salah, tetapi fase geraknya belum optimal. Ya, karena biasanya kan kalau di praktikum mahasiswa hanya melihat fase gerak kan dari jurnal ya, hanya dari FHI kan Anda belum pernah yang optimasi, mencoba gitu, coba sendiri tanpa ada guideline, tanpa ada apa namanya, tanpa ada literatur khusus gitu kan Anda selalu melihatnya kan dari literatur sehingga dari literatur itu kan Anda langsung nyoba saja padahal kembali lagi ke teknik yang saya sampaikan tadi bahwa kadar dari metabolit sekunder salah satunya adalah dipengaruhi umur tanaman dan metode ekstraksi. Sekarang kalau Anda mengekstrak pakai cara maserasi dengan cara perkolasi, kemudian pelarutnya yang dipakai berbeda-beda, itu pun nanti ketika ditotol ya akan berbeda. Ya, akan berbeda walaupun sampelnya sama-sama misalkan yang mau ditotolkan adalah ekstraksi hasil maserasi sama ekstraksi perkolasi misalnya. Sampelnya sama, tetapi pelarut yang dipakai beda. Pelarut yang dipakai beda, misalkan yang maserasi pakainya metanol, kemudian yang perkolasi pakainya etanol. Itu satu, pertama, pelarutnya berbeda. Yang kedua, bukan hanya pelarutnya saja yang berbeda, ternyata yang maserasi karena yang mengerjakan adalah si A, dia belinya di dekat rumah, misalnya dia nggak ngekos, ngadilue. Kemudian si pasar bandar.
Nah, sumber atau asal dari sampel yang kita peroleh dari tempat yang berbeda sekalipun, itu profil KLT-nya akan berbeda. Coba perhatikan di gambar itu. Ya, coba perhatikan antara gambar spot totolan yang paling kiri, sampel yang paling kiri dengan yang di tengah. Nah, senyawa yang RF-nya kira-kira di daerah 0,5 sampai 0,6 yang warnanya itu ungu tua, tengah itu warnanya kelihatan ungu tua sekali, tetapi yang sebelah kiri dan kanannya, gambar sampel sebelah kiri dan kanan itu kan agak sedikit berbeda. Dan di titik awal penotolan paling bawah, coba Anda perhatikan juga. Sampel yang di tengah itu warnanya lebih pucat. Ya, paham ya sampai di sini bisa tahu ya maksud saya gambarnya yang mana. Saya lagi nggak ada pointer ininya soalnya. Nah, dari totolan awal pun sudah kelihatan bahwa warna senyawanya udah beda, sudah pasti ini kelihatan. Kalau nanti dievaluasi pasti profilnya juga akan berbeda. Nah, lalu bagaimana dengan yang paling kanan sendiri yang kelihatan tebal dan besar itu? Yang tebal dan besar itu adalah marker atau penanda, atau dia adalah pembanding untuk senyawa alkaloidnya. Nah, ketika sudah ditotolkan, ternyata markernya atau senyawa identitas atau pembandingnya, ternyata dia muncul di RF yang lebih tinggi, yaitu sekitar ya mungkin itu di 0,7 atau 0,8 begitu ya kira-kiranya. Nah, ternyata di gambar sampel nomor 1, 2, dan 3, ternyata tidak ada satupun yang RF-nya sejajar dengan senyawa pembanding. Nah, hal ini bisa disimpulkan. Apa kesimpulannya kira-kira? Ada yang bisa nggak? Bagaimana kalau ternyata tidak ada yang RF-nya sama? Kesimpulannya apa? Gambar 1, 2, dan 3. Ada yang bisa jawab? Kalau tidak ada yang RF-nya sejajar dengan totolan paling kanan, apa kesimpulan yang bisa Anda buat? Maksud nggak ada yang bisa? Kan sudah saya beri petunjuk. Ananda Putri Echa, kesimpulan apa yang bisa Anda rumuskan kira-kira kalau melihat gambar itu? Bisa kelihatan ya, yang paling kanan itu kan ada totolan yang tebal ya. Bisa lihat ya mahasiswa ya? Bisa lihat semuanya? Ibu. Oke. Gimana? Bagaimana pendapat Anda? Kalau misalnya di totolan itu di RF-nya kan nggak ada yang sejajar sama sekali tuh, nggak ada yang mirip. Artinya apa? Tidak ada senyawa yang sama dengan pembandingnya, Bu. Ini siapa yang menjawab? Yang menjawab barusan siapa? Putri Eca sendiri atau yang lain? Yang menjawab Amara siapa? Usfani, Bu. Amara. Oke, jawabannya benar. Kalau tidak ada senyawa yang sejajar RF-nya, itu kan di gambar nomor 1, 2, 3 kan nggak ada yang totolan warnanya sama kan? Iya kan? Bisa lihat ya. Itu artinya senyawa 1, 2, 3 itu tidak ada alkaloidnya, negatif. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah biasanya yang terjadi di praktek ya, dan faktanya itu seperti itu. Ketika screening itu padahal positif, tetapi waktu di KLT nggak ada. Nah, ini bagaimana? Jadi begini, misalnya kita sedang melakukan identifikasi seperti yang digambar di atas itu. Kita menggunakan pembanding katakanlah kafein deh. Kafein itu katakanlah dia merupakan senyawa alkaloid tetapi dia dari golongan yang purin. Jadi cincinnya cincin purin misalnya. Tetapi waktu Anda screening itu positif, tapi kan kita nggak tahu yang positif itu apakah turunannya alkaloid purin, kayak piridin, apa pirimidin kan nggak tahu. Jadi kan secara global, secara umum, alkaloid itu kalau ditetesi Mayer, Dragendorf, Wagner akan memberikan respon ada pengendapan yang disertai warna putih, warna kuning sampai coklat kan gitu. Tapi kan kita nggak tahu itu golongan apa. Ya, jadi kemarin saya sudah sempat menyinggung bahwa yang namanya alkaloid ini adalah nama penggolongan. Anggaplah itu adalah suatu negara. Sedangkan pengelompokannya, misalnya ada ada alkaloid turunan purin, piridin, pirimidin gitu ya, atau yang turunan asam amino dalam bentuk alifatik misalnya.
itu adalah, anggaplah saja adalah kabupaten yang ada di dalam suatu negara. Nah, di dalam suatu negara itu nanti ada kabupaten yang merupakan turunan Purin, Piridin, Pirimidin gitu ya. Nah, di dalam Kabupaten Purin itu ada suatu orang ya, person gitu ya, orang yang namanya adalah kafein. Nah, ketika Anda melakukan identifikasi terhadap ekstrak Anda pas ditetesi Dragendorf, Meyer atau Wagner, yang positif itu adalah teridentifikasi negaranya saja. Ya, paham ya sampai sini ya. Jadi hanya negaranya saja, orangnya siapa yang teridentifikasi nggak tahu. Karena kan tadi di awal kita sepakati bahwa screening itu hanya kualitatif, nggak bisa menebak nama orangnya itu siapa, hanya tahu negaranya aja. Jelas ya sampai di sini. Jadi jangan sampai ketika ada kasus, misalkan saya menanyakan bagaimana cara mengisolasi senyawa piperin misalkan, senyawa piperin adalah golongan alkaloid juga dari kelompok piperase. Misalkan pertanyaannya dalam ujian adalah bagaimana cara mengisolasi piperin dari ekstrak piper nigrum, misalkan seperti itu. Jadi jawabannya tentunya tidak hanya dengan screening fitokimia, ya. Dan di awal pastinya harus sudah selektif bahwa pelarut yang digunakan untuk melarutkan atau untuk mengekstraksi senyawa alkaloid itu harus pelarut-pelarut yang sifatnya semipolar sampai nonpolar. Ya, pasti tidak menggunakan etanol 70%, tidak menggunakan air, tidak menggunakan metanol, dan tidak menggunakan aseton. Karena apa? Karena si piperin itu alkaloidnya adalah yang sifatnya larut ke minyak. Dia nggak larut air. Ya, sampai situ harus paham. Ya, nanti pasti saya akan menyertakan struktur kimia supaya Anda bisa bisa memberikan petunjuk ya. Kalau misalkan ada struktur kimia yang cincin aromatiknya makin banyak, nggak mungkin dia Anda pilih untuk Anda ekstrak awal pakai etanol 70 itu udah pasti salah. Ya, jadi kalau ada struktur kimia, kemudian saya minta kira-kira kalau mau mendapatkan senyawa kayak yang digambar ini, hal pertama yang dilakukan untuk mengekstrak pelarut apa yang Anda pilih? Makin panjang rantai karbon, makin variatif cincinnya, makin banyak cincin aromatiknya, maka dia paling minim larut dalam air. Artinya kalau Anda milih etanol 70%, milih metanol, milih aseton, milih aquades, langsung saya salahkan. Itu baru di tahap ekstraksi loh ya. Belum KLT-nya, belum nanti bagaimana memfraksinya, belum nanti bagaimana dengan teknik-teknik kromatografi. Ya, sampai di situ saja sudah salah. Ya, karena sudah ada struktur gambaran bahwa kalau dia cincinnya misalkan panjang, Anda milih etanol 70 salah. Bagaimana kalau etanol 96, Bu? Boleh. Ya, etanol 96% di alam itu sebenarnya kan dia absolut ya, harusnya tidak boleh mengandung air. Tetapi karena di alam itu dia menarik air malah justru dari udara, sehingga dia kadarnya nggak 100% lagi, menjadi 96%. Nah, itu masih diperbolehkan. Ya, karena apa? Karena sudah spesifik piperin. Beda kalau pertanyaan dalam kasusnya adalah bagaimana cara mengidentifikasi senyawa alkaloid yang ada di dalam daun mengkudu. Misalnya dari tahap awal. Dari tahap awal Anda boleh ekstraksinya pakai etanol 70%, pakai air boleh karena dia tidak spesifik menyebutkan jenis alkaloidnya dan tidak menunjukkan gambar struktur fitokimianya. Ya, jadi pandai-pandailah membaca kasusnya nanti. Saya bentuknya pasti kasus ya. Karena sekali lagi saya informasikan, yang saya ajar ini calon sarjana, bukan tenaga vokasi. Kalau mahasiswa D3 yang saya ajar tiap hari Jumat itu fitokimia, materinya, alkaloidnya dapat, tapi dia nggak wajib untuk mengetahui caranya. Dia perlu menghafal saja. Alkaloid biasanya diekstraksi pakai apa, kemudian di screening pakai apa. Itu pertanyaan untuk anak D3 yang saya ajar pertanyaannya kayak gitu. Kalau S1 enggak, saya enggak mau, enggak ada bedanya dong kalau cuma hafalan kayak gitu. Kalau S1 harus bagaimana Anda bisa mengidentifikasi dan menganalisis kalau di suatu tanaman ada teridentifikasi positif alkaloidnya, berarti rancangan metode yang Anda buat untuk mengekstrak itu pakai apa pertama? Ya, kalau calon sarjana harus ke sana arahnya. Jadi dia bisa mengidentifikasi dan bisa menganalisis, beda dengan D3. Ya, kita sepakat seperti itu. Sehingga saya tidak akan pernah mengeluarkan ujian itu yang hafalan. Kecuali praktikum. Praktikum pretest itu karena
saya mau menguji dia sudah tahu apa enggak mau ngapain ini di lab, sehingga pasti ya pertanyaannya sehubungan dengan pemahaman dan hafalan, recalling lah ya namanya, karena sudah diberikan di teori mungkin. Tetapi kalau untuk teorinya pasti saya bentuknya adalah case study. Jadi bagaimana Anda menginterpretasi data, misalkan saya cuma kasih gambarnya FTIR misalnya, ada spektranya Fourier transform infrared misalkan. Kemudian saya tanyakan, dengan profil yang seperti ini, dugaan gugus fungsi apakah yang bisa Anda gambarkan? Misalkan, oh di daerah 1600-an ada yang seperti ini gitu. Berarti kemungkinan dia ada gugus fungsi karbonil misalkan CO. Setelah Anda menginterpretasikan gambar spektranya, kemudian Anda menyimpulkan dengan pertanyaan berikutnya. Apakah Anda bisa memberikan informasi dengan spektra tersebut termasuk golongan alkaloid atau bukan? Ya. Jadi kalau kita menggunakan FTIR kan kita juga belum bisa tahu. Jadi cuma punya spektra tapi kan nggak tahu itu senyawanya apa. Contoh seperti kasus tadi, apakah itu piperin, apakah itu kafein, nggak tahu. Ya, jadi pasti pertanyaan saya bukan spesifik ke senyawanya, tapi pada golongannya, pada negaranya ya, entah alkaloid, entah terpen. Tetapi ciri khas dari senyawa-senyawa metabolit yang akan kita identifikasi, Anda fokus pada daerah 1600 sampai ke 0, ke kanan. Kalau Anda makin ke kiri, angkanya kan gede tuh kalau FTIR, ya. Jadi ada 1700, 1800, 2000, 3000 dan seterusnya itu kan ke kiri. Kalau ke kanan kan angkanya makin kecil. Anda fokus di 1600 sampai 0. Itu adalah daerah fingerprint. Disitulah ciri khas alkaloid. Ya, barangkali dia punya nitrogen yang terikat dengan oksigen barangkali. Atau mungkin nitrogennya ada di daerah fingerprint. Kemudian ada juga gugus karbonil atau gugus keton misalkan di daerah 1700-an. Ya, jadi Anda fokusnya di situ. Memang tidak merujuk senyawanya, tapi paling tidak Anda bisa tahu kalau oh alkaloid itu kalau di FTIR akan ciri-cirinya itu kayak gini spektranya. Ini saya tunjukkan dulu contoh spektra di FTIR senyawa alkaloid. Ini contohnya. Nah, gambar sebelah kiri dengan gambar sebelah kanan, dua-duanya adalah sama-sama senyawa golongan alkaloid yang sudah diisolasi dari sampel apa ini? Sebentar saya lupa judul jurnalnya. Ini dari Dayak, Bawang Dayak ya, dari Bawang Dayak. Ini saya ambil jurnalnya dari sini ya, Isolation and Identification of Alkaloid Extracted from Dayak Onion. Nanti boleh dicari sendiri jurnalnya. Ini kemudian dari FTIR-nya yang seperti ini. Nah, di gambar yang saya bulati di A itu adalah ciri khusus yang spesifik dari senyawa alkaloid yaitu amin tersier. Dari amin tersier, nah coba Anda perhatikan yang di amin tersier dugaan yang saya lingkari itu adalah ada di wave number 1462. Cocok ya dengan yang saya sampaikan tadi bahwa daerah fingerprint yang 1600-an itu spesifik pasti milik senyawanya. Nah itu yang perlu Anda kejar. Jadi nggak usah merhatikan spektra tulisan-tulisan yang lain, itu distraktor saja. Itu hanya akan membingungkan Anda ketika banyak apa namanya ketika banyak spektra-spektra, banyak angka-angka ini yang mana ya apa ya. Anda fokus aja langsung ke daerah fingerprintnya gitu. Jadi nggak ke yang lain. Jelas ya? Oke, berikutnya, nah ini adalah profil dengan menggunakan spektrofotometri UV ultraviolet saja ya, karena ternyata ditemukan wavelength-nya ada di daerah UV, yaitu di 270 untuk isolat A maupun isolat B. Isolat A dan isolat B memiliki kemiripan sehingga wavelength-nya dia ada di daerah 270 dan 271, berdekatan ya, walaupun absorbansinya agak berbeda cukup signifikan. Yang satunya 0,2, satunya 0,9. Nah, kemudian ini adalah contoh identifikasi kemurnian senyawa isolat A dengan senyawa isolat B dengan metode KLT. Kalau kita mau melakukan isolasi,
kita bisa mengidentifikasi dengan cara yang paling sederhana untuk membuktikan apakah senyawa yang kita isolasi itu tadi sudah tunggal apa belum. Caranya yaitu dengan KLT. Tetapi nggak boleh hanya dengan satu fase gerak. Ini kalau coba Anda perhatikan, dalam jurnal ini dia menggunakan 3 fase gerak. Yang pertama ini adalah gambar figur 1, toluen etil asetat 9:1. Yang berikutnya adalah toluen kemudian yang berikutnya adalah toluen etil asetat. Sorry. Yang pertama ini ada heksan etil asetat 9:1, yang kedua toluan etil asetat 9:1, dan yang ketiga klorofom metanol amonia 85, 15, dan 1 perbandingannya. Ya, jadi untuk melihat, kalau Anda lihat figur 1, 2, dan 3, itu posisi bunder-bunder totalannya akan berbeda-beda. Ya, pada gambar ini saja. Coba kita fokus di gambar 2 dan gambar 3. Posisinya itu berbeda-beda antara A, B, dan C. A itu dengan fase gerak yang heksan etil asetat 91, B itu adalah toluan etil asetat 91, dan C adalah dengan fase gerak klorofom metanol amonia 85, 15:1. Ya, kemudian gambar yang ketiga untuk itu adalah isolat yang B. Ya, jadi gambar yang 2 itu adalah isolat A dan gambar ketiga itu adalah isolat yang B. Figur 2 antara A, B, dan C, ya kita fokus di sini, saya mau ngasih kasus nih. Gambar 2 antara A kecil, B kecil, dan C kecil, itu RF-nya kan beda-beda. Spot nodanya, letaknya kan beda-beda kan ya. Ada yang bawah, tengah, atas. Sudah jelas, sudah dilihat semua. Sekarang saya mau tanya, apa yang menyebabkan kok bisa wong sampelnya sama, ditotolkannya sama? Apa yang membuat dia itu kok ukuran RF-nya bisa beda-beda? Bawah, tengah, sama atas. Silakan yang bisa menjawab. Terus gini ya, saya selalu mencatat nama-nama yang menjawab itu karena itu saya anggap menilai keaktifan ya. Karena saya perkuliahan daring, absensi, kehadiran, hanya join itu tidak jaminan untuk mendapatkan nilai 10% kehadiran. Saya anggap hadir apabila mahasiswa ketika ada komunikasi 2 arah gini ikut menjawab. Gitu. Ya. Silakan, siapa ada yang bisa menjawab dari figur 2 saja? Apa yang menyebabkan RF-nya kok bisa beda-beda? Padahal yang ditotolkan sama. Jumlah totolannya juga sama. Misalkan sama-sama 3 totol gitu. Fase geraknya ada yang A pakai heksan etil asetat, B toluen etil asetat, dan C klorofom metanol amonia. Silakan, apa yang membuat mereka berbeda? Izin menjawab, Ibu. Namanya Yang siapa? Devinta, Intan. Devinta. Ya, Ya, bagaimana jawabannya Devinta? yang membedakan itu kepolaran fase geraknya, Ibu. Semakin polar itu semakin ke bawah. Oke, benar jawabannya, 100 nilainya. Jadi yang membedakan, ini sudah jelas ya, tadi sudah saya tekankan, saya beri clue bahwa fase-fase geraknya ini beda-beda jelas. Nah, fase gerak yang berbeda, maka indeks polaritasnya juga beda-beda. Sifat polaritasnya juga beda-beda, padahal senyawanya sama. Ya, bukan berarti Anda menyebutkan bahwa yang A senyawa polar, B semipolar, C senyawa nonpolar. Bukan seperti itu. Tetapi yang polar adalah fase geraknya, sehingga indeks polaritasnya berbeda-beda berdasarkan kepolaran dari fase geraknya. Sehingga RF-nya akan berbeda-beda. Nah, ini teknik seperti ini adalah teknik dasar yang untuk menguji atau memonitor pekerjaan kita mengisolasi sudah murni atau belum. Itu minimal pakai cara kayak gini. Ya, sebelum pakai instrumen yang tadi itu, sebelum pakai FTIR, sebelum pakai spektro, itu kita pakai cara yang seperti ini, yang sederhana. Ya, apalagi kalau KLT kan kita bisa lakukan di mana-mana ya, kan cuma perlu bawa chamber, bawa pipa kapiler, bawa plate, seperti itu saja ya. Kemudian fase gerak dimasukkan, proses eluasi langsung bisa dilakukan dimanapun. Ya, jadi kalau kita mau mengisolasi, kita harus bisa membuktikan bahwa dengan berbagai indeks polaritas pelarut atau fase gerak, totalan senyawa kita itu harus bisa ada di bawah, tengah, dan atas tanpa adanya tailing dan tanpa adanya noise atau pengganggu. Ya, yang mengganggu kemurnian dari senyawa kita.
Jadi senyawa kita ini anggaplah J gitu ya, walaupun sebenarnya ada 2 senyawa yaitu isolat A dan isolat B. Begitu juga dengan figur 3. Figur 3 juga demikian. Kalau kita lihat antara figur 3 dengan figur 2, coba diperhatikan semuanya gambarnya. Antara figur 2 dengan figur 3, ya. Yang manakah, tanpa melihat struktur kimianya ini ya, hanya melihat gambar aja ya. Nanti struktur kimianya coba Anda bisa lihat di jurnalnya sendiri, ini nanti sudah ada jurnalnya. Tanpa melihat struktur kimianya, kira-kira manakah yang lebih polar? Apakah yang digambar 2 atau gambar 3? Silakan, siapa yang bisa jawab? Tadi sudah ada clue yang dari Devinta. Silakan. Bagaimana kalau yang mahasiswa lain? Sekarang perbandingannya adalah bukan antar fase gerak ya, tetapi antar senyawa. Senyawa A dan senyawa B. Manakah yang paling polar? Desi Alvina. Desi Alvina ada? Ibu izin menjawab. Iya, silakan. Apakah benar jika gambar 1? Desi Alvina ini yang bersuara. Desi Alvina atau Bukan, bukan? Ibu. Saya, Balkis, Ibu. Oh, enggak, saya tanya Desi Alvina dulu. Coba, barangkali punya pendapat. Silakan, Desi. Silakan, Desi Alvina. Bagaimana pendapat Anda? Yang manakah yang lebih polar? Yang A, Ibu. A mana? Pertanyaannya itu figur 2 dan figur 3. Figur 2, Ibu. Figur 2. Kenapa alasannya? Ada yang bisa menjawab? Yang lain, yang manakah yang polar dan kenapa? Farhan Susanto. Farhan Susanto, saya ingin jawabannya Farhan Susanto, pendapatnya bagaimana? Tidak ada ya Farhan ya, saya anggap nggak hadir ya. Oke, Farhan Alpa. Aldila Rizka. Alpa juga? Iya, Ibu. Iya, jawabannya bagaimana? Aldila? Seperti yang saya sampaikan tadi ya, cuma join Zoom Jawabannya itu nggak jaminan loh. Gimana jawabannya? iya, Ibu. Yang figur 2, Ibu. Figur 2, iya. Kenapa alasannya? Sama jawabannya kan sama dengan Alasan gimana? Alasannya karena semakin polar, maka letak bulatannya itu semakin ke bawah. Oke, jawaban dari siapa tadi? Aldila ya. Aldila benar. Yang paling polar adalah figur 2. Figur 2 karena dibandingkan dengan figur 3, semua senyawanya relatif lebih rendah RF-nya. Ya, rendah RF itu karena dia tarik-menarik antara senyawa dengan si fase diamnya. Sehingga dia nggak ke atas, gitu. Sehingga begitu fase geraknya diganti dengan yang non-polar, dia langsung lari ke atas. Padahal senyawa yang ada di total di A, B, C itu adalah senyawa yang sama. Ya, itu adalah bagaimana cara kita mengidentifikasi kemurnian dari senyawa yang kita isolasi. Karena nanti Anda waktu di praktikum, yang sekarang mungkin masih baru di ekstraksi dan fraksinasi, nanti kita harus bisa sampai dapat kayak gini. Dan kita juga melakukan KLT-nya dengan 3 fase gerak yang berbeda kayak gini persis yang kita lakukan. Sehingga nanti Anda harus luaran dari praktikum Anda harus punya gambar seperti ini, profil yang totalan-totalannya sudah berbeda fase geraknya. Ada yang di bawah, di tengah, dan di atas.
Ya, seperti itu. Nah, ini untuk teknik untuk mengekstraksi, saya rasa tidak saya jelaskan dengan detail karena sudah dilakukan di lab dan mungkin Anda juga bisa membaca sendiri, tapi yang jelas dengan sifat senyawa alkaloid yang relatif semipolar hingga nonpolar, maka ekstraksi dengan menggunakan pemanasan itu sangat cukup relatif lebih baik daripada kalau kita hanya memilih metode maserasi UAE atau bahkan perkolasi ya. Tetapi karena kita masih tahap belajar dan kita tidak menarget spesifik satu orang, yang kita targetkan hanya negaranya nih, alkaloidnya aja. Sehingga saya rasa kemarin memang kita praktekkan dengan berbagai metode, dengan UAE, maserasi, dengan apa namanya perkolasi dan juga ditambahkan dengan metode yang cara panas juga. Tetapi metode yang relatif paling banyak diminati kalau kita mau mengekstraksi alkaloid dan senyawa-senyawa larut minyak lainnya adalah dengan metode soklet. Ya, apakah hanya soklet saja? Tidak. Bisa dengan soklet, bisa juga dengan reflux. Jadi semua yang menggunakan pemanasan itu dianggap paling optimal kalau kita ingin mendapatkan senyawa alkaloid. Ya, jadi ekstraksinya pakai senyawa-senyawa dengan pelarut-pelarut itu tadi dan metode-metode tertentu. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini untuk alkaloid? Sudah cukup? Kalau sudah cukup untuk alkaloid, saya lanjut ke terpen supaya nyampainya nanti sama ya. Karena kelas lain juga terpen yang awal sih, mereka juga udah masuk ke materi terpen. Jadi saya coba bagikan materi yang terpen. Apakah sudah bisa terlihat di layar Anda sudah berganti menjadi terpen? Sudah, Ibu. Oke. Oke, untuk terpenoid ini tidak jauh berbeda dengan alkaloid sifatnya ya. Sifatnya dia tidak larut air, apalagi terpenoid itu ini kita masih ngomongin di senyawa metabolit sekunder yang merupakan bagian dari negara. Ya, tadi alkaloid juga suatu negara ya. Di dalam alkaloid nanti ada kabupaten-kabupaten, di dalam kabupaten itu ada perorangan-perorangan. Yang mana perorangan itu adalah senyawanya yang kita akan targetkan atau yang ingin kita identifikasi kalau kita mengisolasi. Nah, terpenoid ini merupakan senyawa organik yang tersusun dari unit-unit isopren yang digabungkan secara bentuk kepala dan ekor. Ini hanya istilah head to tail, ini hanya istilah untuk mempermudah aja ya. Sebenarnya ya bentuknya ya bukan kepala dan ekor, tetapi ya bentuknya seperti itu. Nah, ini adalah bagian kepala. Ini adalah bagian kepala yang tersusun dari C2. Jadi yang atas itu ada C, yang bawah juga ada C, cuma nggak kelihatan aja. Kemudian yang ekor ini juga C dan C. Sehingga satu unit isopren itu terdiri dari C5H8. Ya, diingat-ingat ya. Isopren merupakan unit yang terdiri dari 5C dan 8H. Kalau nggak percaya, coba gambar itu Anda tempeli C-nya ditaruh di mana aja, kemudian Anda hitung H-nya. Kan udah tahu kan C itu mengikat berapa H? Karbon mengikat berapa hidrogen? 4, Ibu. 4. Berarti bisa tahu ya, yang bagian kepala itu pasti isinya adalah CH3. Karena karbon yang hidrogen yang 3 itu mengikat ke C-nya, kemudian karena karbon yang satunya terikat dengan kepala bagian ke bawahnya, berarti dia CH3 itu kepala yang bagian atas. Nah, karena terpenoid itu tersusun dari unit-unit isopren yang terikat pada ujung karbon yang berbeda-beda, maka struktur dari
terpenoid itu tidak sesederhana ini ya, tetapi kepala dan ekornya ini nanti akan tersambung dengan kepala ekor yang lainnya. Sehingga kadangkala akan terdeteksi bahwa isopren itu ketika bertemu dengan isopren-isopren yang lain akan membentuk suatu cincin aromatik yang berbentuk siklik. Ya. Sehingga kalau misalnya tadi di apa namanya di alkaloid itu dia spesifik ada di daerah 1400-an pada spektra AIR ya, pada infrared ya. Infrarednya itu di daerah 1400-an itu ada something gitu ya, ada serapan. Kalau di terpenoid serapannya ada di C siklik. Ciri khususnya. Nah, nanti untuk bentar. Nah, ciri khasnya nanti kalau di infrared itu akan berbeda. Demikian pula nanti kalau Anda identifikasi dengan KLT akan berbeda juga. Tetapi yang paling awal yang membedakan adalah justru pada metode ekstraksi dan pelarut yang dipilih. Ya, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa terpenoid, alkaloid itu adalah anggaplah saja itu adalah suatu negara, maka di dalam negara itu pasti akan ada pengelompokan. Ya, di sini ini penggolongan secara umum dikelaskan menjadi berdasarkan unit-unit isoprennya. Untuk senyawa terpen yang memiliki isopren paling sederhana yaitu satu, itu adalah senyawa hemiterpenoid. Ini kok pas nggak ada ya hemiterpennya. Di sini dia langsung mengkategorikan yang pertama itu adalah monoterpen. Monoterpen itu kan C10. Berarti dia punya berapa unit isopren? Berapa unit isopren? Loh, kok nggak ada yang bisa jawab? Kan unit isoprennya tadi di awal ini kan sudah saya tunjukkan. Toh. Ini loh unit isoprennya kan gini. Sudah dibaca? Sudah? Nah, sekarang pertanyaannya. Pertanyaannya kalau misalkan dia adalah apa namanya? 2 unit, misalkan, berarti kan C10. Jangan bingung ya, kalau dia monoterpen, dia C10, berarti dia pasti 2 unit isopren. Coba ini dilihat. Satu isopren unit itu terdiri dari C5, hanya 8. Berarti kalau C-nya 10, ya berarti dia 2 isopren, namanya monoterpen. Kalau sesquiterpen, C-nya 15, berarti dia punya berapa unit isopren? Dea Erike? 3. 3. Gitu ya. Nah, kalau apa ada ujian atau case study, ya saya nggak mungkin nanya itu. Saya nggak mungkin nanya berapa unit isopren senyawa tetraterpenoid, misalkan seperti itu. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaan saya mungkin malah saya beri Anda gambar. Coba tandailah dari senyawa terpenoid ini mana sajakah yang isopren atau berapa jumlah isoprennya. Biasanya saya kayak gitu. Kalau pas terpena terus mahasiswanya nanti nebelin di soalnya, ditebali. Nah, bentuknya isopren kayak tadi itu, yang ada kepala, ada ekor, ya udah kayak gitu aja yang Anda tebeli. Ditebalkan, kemudian dihitung berapa jumlah isoprennya. Nanti akan saya berikan tugas di minggu terakhir untuk yang mandiri ya, tugas mandiri PR, karena nanti pertemuan terakhir kan ada
tugas kelompok. Tapi yang tugas mandiri nanti hanya dari saya beli gambar saja, nanti saya beri list senyawa-senyawa terpen, saya beri berdasarkan absen, nanti tiap mahasiswa gambar, kemudian kita beli apa namanya isoprennya yang sebelah mana. Anda boleh iseng-iseng nyoba cari sekarang boleh. Misalkan Anda pengen tahu senyawa monoterpen gitu ya, golongan monoterpen, gambar struktur kimianya kayak apa supaya tahu kepala ekornya itu ada di sebelah mana. Nah, itu nanti yang ditebali spidol. Nanti pertemuan berikutnya saya berikan contohnya. Ini saya lanjutkan dulu ya. Nah, gambarannya demikian. Jadi berdasarkan literatur yang ini, yang kebetulan saya ambil, dia mengkelaskan berdasarkan unit isoprennya. Yang paling sederhana adalah hemiterpen dan monoterpenoid. Jadi terdiri dari 1 dan 2 unit isopren. Nah, kemudian untuk ini ada juga yang mengkelaskan berdasarkan terpens dan terpenoid itu sesuatu yang berbeda. Ini dari literatur yang lain ya, saya ambil di internet. Untuk literatur yang ini, dia menyampaikan kalau terpenoid itu pasti terhubung dengan gugus oksigen. Ya, jadi kalau yang namanya terpenoid, jadi kata-kata oids-nya itu pasti ada gugus fungsi COH-nya. Itu kata yang di literatur ini menyampaikan tentang terpenoid. Sedangkan untuk yang terpen, dia menyampaikan bahwa dalam strukturnya hanya terdiri hidrogen dan karbon. Untuk tipenya sama pembagiannya, baik itu terpens maupun terpenoids itu sama. Ya, dia mulai dari hemiterpen, itu yang isoprennya paling sederhana, kemudian hemiterpenoid, monoterpenoid, dan sebagainya. Sehingga kalau nanti ada gambar yang sama-sama punya 2 unit isopren, berarti dia golongan apa? Kalau punya 2 isopren, yang isoprennya 2 tadi siapa? Andi Lukman. Terpen, Bu. Siapa? Terpen. Terpen kalau dia nggak ada oksigennya ya. Tetapi kalau misalkan di gambar ada unit isoprennya 2, kemudian ada gugus oksigen, berarti itu adalah yang terpenoid. Jadi untuk membedakan tergantung gugus oksigennya. Itu untuk ini berdasarkan literatur yang ini. Tetapi apakah kita mau ikut yang ini ataukah yang sebelumnya berdasarkan jumlah isopren itu tidak berpengaruh. Jadi sama saja, saya anggap sama mau itu terpen dan terpenoid atau tidak tergantung gambar strukturnya. Kalau gambar strukturnya ada oksigennya ya berarti kita nyebutnya terpenoid. Kalau nggak ada oksigennya ya sebut saja dia terpen. Ya, jadi isoprennya nanti tergantung jumlahnya berapa mengikuti saja. Nah, ini juga penggolongan-penggolongan yang sudah ditentukan berdasarkan unit isoprennya dan contoh-contoh senyawanya. Ya, ini ada contoh senyawanya dan ada sumber dari senyawa tersebut. Tadi kan sudah sempat saya sebutkan bahwa negara terpenoid itu di dalamnya punya kabupaten-kabupaten. Kabupatennya itu ada hemiterpen, monoterpen, sesquiterpen, diterpen, triterpen, dan tetraterpenoid. Itu adalah kabupaten-kabupatennya. Orang-orangnya nanti siapa saja? Yaitu ada limonen, mentol, velandren, kemudian ada zingiberin, kurkumen, ada giberelin, ada glycolic, kemudian ada lupeol, ada likopen, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini hanya sebagian kecil. Ya, di database itu sudah banyak sekali ribuan mungkin jutaan senyawa terpen yang sudah teridentifikasi. Yang penting di sini, hal penting yang kita sebagai farmasis perlu ketahui adalah yang monoterpen dan sesquiterpen. Apakah dia paling penting dan dia paling baik? Bukan. Tetapi dia paling banyak dieksplorasi dan memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Karena apa? Monoterpen dan sesquiterpen itu adalah senyawa-senyawa golongan terpen yang merupakan pembentuk dari minyak atsiri. Ya, jadi seperti bibit-bibit parfum itu mengandung misalkan ada aroma melati, ada aroma mawar, dan yang terkenal itu adalah dari minyak nilam, itu aromanya kuat, aromatik sekali, dan sangat mudah menguap, itu adalah kontribusi dari senyawa monoterpen dan sesquiterpen. Apakah diterpen, triterpen, dan tetraterpennya tidak ada gunanya? Bukan. Ya, triterpen, tetraterpen, dan diterpen itu juga sangat penting. Seperti yang tetraterpen, hampir semua tetraterpenoid yang memiliki 8 unit isopren itu adalah kelompok pigmen warna yang berasal dari alam. Seperti likopen. Likopen itu dari tomat.
Kemudian karotenoid itu dari wortel, ya. Kemudian ada xanthofil juga yang biasanya ada di dalam tomat juga. Nah, semua senyawa-senyawa ini, warna-warna itu sangat kaya akan antioksidan. Ya, kalau kaya antioksidan berarti dia akan aktif untuk antibakteri, anti kanker, anti jamur, anti inflamasi, anti ini, hampir semuanya dia pasti aktif. Ya, jadi bukan tidak ada gunanya, tetapi memang yang nilai jualnya sangat tinggi itu adalah yang monoterpen dan sesquiterpen. Nah, ini nanti di apa namanya di bawah-bawah ini nanti ini juga masih sama ya penggolongannya. Di bawah-bawah ini nanti juga akan sama seperti yang alkaloid tadi. Nanti saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita mulai dari mengekstrak, kemudian bagaimana kita akan mengidentifikasi, terus saya akan tunjukkan kalau kira-kira dia di IR itu akan bagaimana serapannya di sebelah mana, kemudian kalau dengan UV kira-kira nanti bentuk bentuk spektranya nanti akan seperti apa di daerah mana, apakah UV ataukah visible, itu nanti akan dijelaskan. Nah, ini adalah asal-usul dari terpenoid itu sendiri atau terpen ya, karena tidak ditunjukkan gugus oksigen di gambar sehingga kita sebutnya dengan terpen. Nama terpen itu di dunia itu berasal dari kata terpentin. Ya, terpens dan terpenoid are the primary constituent of the essential oil of many types of plant and flower. Jadi, seperti yang tadi sudah sempat saya spill ya di depan, monoterpen dan sesquiterpen khususnya, ini kalau di sini dia nggak nyebutin nih khususnya monoterpen dan sesquiterpen. Jadi merupakan senyawa-senyawa yang spesifik yang merupakan bagian dari konstituen dari essential oil, ya dari minyak-minyak atsiri. Nah, bentuk-bentuknya seperti ini. Coba Anda lihat mentol. Kira-kira mentol itu punya kepala dan ekor berapa isoprennya? Ada yang bisa jawab? Ayo, ada yang bisa jawab? Mentol punya berapa isopren? Dari gambar itu kan bisa kelihatan kan mahasiswa? Aisyah Elvia.